Jadi Mbak Yayu ini ceritanya mau bimbingan. Bimbingan skripsi. Ketika ngajuin judul itu dia ditolak mulu, Bri. Ketika ditolak berulang kali itu bikin dia stres. Akhirnya dia Itu dia. halo warga-wargi jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Saat ini kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng Abri, Adit dan Brisena. Cakep. Kali ini kita mau ngobrolin apa? Gua mau ngobrolin tentang Yogyakarta. Yogyakarta lagi ya? Yogyakarta, karena sebelumnya kita pernah menceritakan tentang kisah mistis Gunung Merapi. Gunung Merapi. Tapi cuma sedikit. Cuma sedikit. Sekarang lu mau bahas tentang apa nih yang ada di Sekarang Jogja? kalau di Gunung Merapi itu ada di utara Jogja. Sekarang kita turun ke tengah, kita ngobrolin yang ada di tengah kota Di Jogja. tengah kota Jogja. Nah, itu dia. Oke. Gua mau ngobrolin tentang 4 cerita mistis yang ada di kampus Jogja. Oh, berarti ini cerita mistis yang seputar ada di kampus. Di kampus Jogja aja ya? dulu, karena kalau ngomongin mistis Jogja Banyak banget. Betul. Tapi satu aja, ini dulu aja ya. Oke deh. Tentang temanya, tentang apa? Kampus. Kampus di Yogyakarta. Kampus di Jogja. Lu penasaran nggak, Bri? Penasaran dong pastinya. Oke, kita mau ngomongin soal Jogja dan tentang kampus ya. Kalau kalian penasaran, jangan Stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Oke, sekarang gua mau menceritakan 4 kampus itu. 4 kampus. Nah, tapi ini menurut gue sih agak lucu nama-namanya. Namanya lucu. Lucu karena semuanya tentang mbak-mbak. Oh, nama kampusnya apa nama Hantunya. Nama hantunya. Nama hantunya Oke. itu mbak-mbak. Berarti semua. hantunya berjenis kelamin perempuan semua. Oke. Yang pertama itu ini ada di kampus Universitas Gadjah Mada. UGM. Nih, buat kalian anak-anak UGM, dengerin nih, bener nggak nih? Valid nggak nih ceritanya? Nah, menurut gue sih valid karena ini adalah urban legendnya. Oh, urban legend. Berarti udah ceritanya udah dari lama ya? Udah lama, udah berarti sudah terkenal lah istilahnya Oke. ya. Sambil gue baca ya teman-teman ya. Jadi ini adalah menceritakan tentang nama hantunya Mbak Yayu. Mbak Yayu. Yang pertama itu Mbak Yayu dari UGM. Berarti pernah jadi mahasiswi UGM dong? Atau dia dosen? Cocok omongan yang pertama. Dosen apa? Oh, yang pertama, mahasiswi. Mahasiswi UGM. Oke, Mbak Yayu. Jadi ceritanya itu adalah dia adalah seorang mahasiswi yang ada di kampus UGM, tepatnya di Fakultas Ekonomi. Oh, anak ekonomi. Anak ekonomi. Dia tuh sering menampakkan diri di di fakultas itu. Jadi dia sering menampakkan diri. Jadi menurut cerita dan legendnya itu dia ini adalah seorang mahasiswi yang rajin, pintar. Tadinya, semasa hidupnya. Semasa hidupnya rajin, pintar, dan dia emang cinta banget sama UGM katanya. Oh. Karena itu kampus impiannya. Oh gitu. Nah, suatu saat ketika dia skripsi, jadi Mbak Yayu ini ceritanya mau bimbingan. Bimbingan skripsi. Skripsi. Oke. Tapi yang gua tahu itu dari sumber yang gua baca itu baru pengajuan judul. Oh. Jadi mungkin bimbingan tahap judul awal. ya. Ya, Bimbingan ya. judul. Lama tuh biasanya tuh. Banget. Ngerasain ya? Iya, ngerasain gue. Lagi jadi curhat. Terus Mbak Yayu gimana? Jadi ketika ngajuin judul itu dia ditolak mulu, Bri. Kan sama bener. dosennya. Ya, terus? Sama kayak kita lah. Yang kuliah pasti pernah ngerasain lah ya. Ya, komen di bawah. Lanjut. Jadi ketika ditolak berulang kali itu bikin dia stres. Oh, frustasi ya. Dia udah ngajuin judul nggak di ACC, udah gitu dia terlalu cinta sama kampusnya, Iya. stres lah dia. Akhirnya dia Itu dia. menurut sumber yang gue baca itu dia tidak menyebutkan seperti apa. Seperti apa? Nggak tahu caranya gimana Nggak ya? tahu caranya seperti apa. Tapi dia sering memunculkan dirinya, menampakkan dirinya di fakultas ekonomi itu. Berarti kemungkinan dia di kawasan kampus ya, Dit? Pasti.
Karena dia penasaran kali ya. Mungkin ya ceritanya. Dia penasaran, tapi dia itu ketika menampakkan dirinya itu menampilkan secara manusia. Oh, seperti layaknya mahasiswi gitu jadi ya? bentuknya itu penampakannya seperti mahasiswi. Oh. Cuman yang membedakan adalah dia itu berpenampilan zaman dulu. Oh, baik, pakaiannya pakaian zaman dulu berarti Ya, berarti bukan sekitar era 2000-an. Mungkin sebelum tahun 90-an kali. Iya. Gaya-gayanya, Gaya-gayanya style-stylenya, seperti itu. mungkin gaya rambut gitu ya. Dan katanya lagi si Mbak Yayu ini dia nggak cuma hadir di Fakultas Ekonomi. Dia dari mana lagi? Dia sudah merambah Ke fakultas lain. Fakultas Oh iya? Psikologi. Oh, bener loh. karena deketan kali ya? Atau Mungkin. gimana? Gue nggak tahu sih, gue nggak hafal gedung-gedung di UGM kayak gimana. Kalau kalian tahu nih, kira-kira gimana sih emang fakultas psikologi dan ekonomi itu deketan apa gimana? Dan selain di Fakultas Psikologi itu ternyata ada beberapa mahasiswa yang mengakui pernah melihat dan bahkan CCTV kampus itu CCTV kampus? sempat merekam. Wow. Tapi masalahnya adalah penampilan dia seperti manusia biasa, Bri. Oh, terus kenapa dia ketawa? Oh, karena Nah yang beda kan tadi itu ya, pakainya pakaian jadul. Jadul, ya. Mungkin mukanya pucet kayak gitu. Tapi dia sempet dia nakut-nakutin atau cuman kayak lewat aja sih? Yang gue tahu sih cuman menampakkan diri Oh, aja. menampakkan Tapi kan diri kalau orang lihat, misalkan sekarang tahun 2024 ini dia ngeliat loh, ini kok orang beda banget. Oh, Muka iya. pucet atau gimana? Pucet, tampilan zaman dulu gitu ya. Bawa judul skripsi lagi. Gak keterima-terima. Ini gara-gara dosen skripsi. Iya, gila nih. Miris sih sebenarnya ceritanya ya. Iya, agak Padahal sebenarnya nggak harus mungkin bisa ya. Tapi kita nggak pernah tahu ya masalah hidup orang-orang masing-masing beda-beda. Tapi terlalu ini sih kasihan sih menurut gue sih. Iya. Sampai gitu. Betul. Itu cerita pertama. Ya. Oke, yang cerita kedua adalah tentang dosen tanpa kaki. Dosen tanpa kaki. Lu pernah dengar nggak ceritanya? Gua pernah dengar tapi kayaknya nggak di Jogja kampusnya. Ah, cuman ini nggak tahu gue pernah dengar tapi waktu itu nggak di Jogja ya. Bukan di Jogja kan? Oh, tapi mungkin ini gue dapat sumbernya dia ada di Jogja. di Jogja juga ada kali ya. Nah, tepatnya di kampus Universitas Ahmad Dahlan. Oh, Madalan. Gimana ceritanya? Jadi ceritanya itu sekitar tahun 2016 nih gue sempat baca ya. Ya. Sekitar tahun 2016 sempat geger penampakan adanya dosen yang mengajar di sebuah kelas. Namun ternyata dosen itu absen, bahkan mengirimkan kabar kalau dirinya tidak bisa hadir. Oh, ke ketua kelas. Ke ketua kelas di kampus itu, satu kelas itu ya. Satu kelas itu. Ketua kelasnya dia nggak hadir, tapi tiba-tiba si dosen itu datang. Oke. Jadi sebelum ngasih kabar ke ketua kelas itu, si dosen itu datang. Ngerti nggak maksudnya? Oh, ngerti. Jadi sebelum di WhatsApp lah, ketua kelasnya dosen itu datang. Udah ngajar. Oke. Udah ngajar. Tiba-tiba begitu ada WA kali atau SMS kali ya. Iya, zaman dulu SMS kali ya. SMS, saya nggak bisa hadir gitu, absen. Nah, begitu Kaget lah dia kaget lah, yang di depan siapa Di ini? depan siapa? Terus. Heboh. Terus? Tapi dan ternyata setelah diselidiki, ternyata itu adalah cerita bohong. Oh. Mitosnya terlalu kenceng hingga akhirnya menyebar, tapi sebenarnya itu bohong. Tapi sekarang lu tahu nggak? Itu ada filmnya, Bri. Ada filmnya? Ada filmnya. Oh iya. Gua nggak tahu udah lama ini atau gimana? video ini dibuat. Ini sudah tampil atau belum? Cuman gue tahu judulnya itu Dosen Gaib. Jadi berdasarkan cerita ini. Oh, enggak, itu tapak kakinya apa? Penjelasan tapak kakinya? Penjelasan tapak kakinya adalah mungkin ketika dilihat sama mahasiswanya itu kakinya ngambang. Oke. Tapi dia posisinya itu sudah mengajar di papan whiteboardnya itu loh. Dia nggak napak ya, Nggak napak. Tapi kan harusnya udah dilihat dari awal ya. Mungkin nggak tahu. Nggak kali ya, udah malam ngantuk udah kali ya. Datang mahasiswa Iya, udah cuek. kumpul, Iya, udah iya, dosen iya. datang. Iya, Udah iya, taunya ada SMS. Tanpa kaki, ternyata dia nggak datang. Nggak datang. Terus abis itu pada kabur satu kelas kali ya? Satu-satu katanya keluar. Oh, pelan-pelan Jadi dia keluarnya nggak gerubuk-gerubuk gitu, tapi satu-satu. Tapi begitu yang terakhir keluar itu, dosennya nengok belakang. Kalian sudah tahu ya? Sumpah. Ketahuan ya. Ketahuan ya, gue ketahuan. Itu menurut gue sih Iya. bohong tapi serem. Iya sih. Lumayan. Nah, tapi gue itu kampusnya gue pernah dengar juga, tapi di daerah Jawa Barat. Jawa Barat atau Jakarta sih dulu? Depok ya? Iya, kampus apa lagi ya? Depok kan udah pasti kalian tahu kan. Yang gue denger itu sama kayak Di Jawa Barat juga ada katanya. ada juga itu di Depok maksud gue. Di
di Jatinangor apa kalau nggak salah. Oh di Bandung. Wah ini berarti ini banyak yang ngaku-ngaku nih kayaknya nih. Jadi ini klaim siapa nih? Iya nih. Nah, makanya sampai jadiin film mungkin karena terjadi di banyak kampus kali Terlalu ya. viral. Terlalu viral. Terlalu benar-benar. viral. Oke lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga. Ini terjadi di Universitas Negeri Yogyakarta. Kampusnya para calon-calon guru cagur. Oke. Calon Cagur. guru. Ini nama hantunya adalah Mbak Nur. Mbak Nur. Kalau yang pertama itu adalah Mbak siapa tadi namanya? Mbak Yayu. Yayu. Le Yayu. Nah, Yayu. yang kedua ini adalah tentang Ketiga, Mbak ketiga Nur. ini Mbak Nur. Oke. Jadi si Mbak Nur ini adalah penampakan hantu yang sering muncul di Fakultas Ekonomi dan sekitarnya. Tapi ketika bangunan Fakultas Ekonomi itu belum dibangun, dia sudah ada di situ Bri ceritanya Bri. Oh jadi Jadi dulu Fakultas Ekonomi di UNJ. kuburan lagi dulunya? Enggak, hutan. Oh hutan. Kayak pohon-pohon gitu sih. Oke. Dia sudah ada di situ, sudah ramai. Jadi sebenarnya itu ada rumahnya demi Iya, rumahnya salah satunya Pohon Nur itu ya. Mbak Nur. Mbak Pohon Nur mah nasi uduk. Iya, gitu. di orang tahu ini ada di Jogja. Bukan di Jogja. Si Mbak Nur. Jadi kalau Mbak Nur ini ceritanya nggak terlalu banyak, cuman dia selalu menampakkan diri di Fakultas Ekonomi. Oh, karena rumahnya dulunya rumahnya cuma dijadikan bangunan kampus ya. jadi jadikan bangunan kampus yang Oke. dulunya hutan-hutan. Istilahnya dia sebenarnya kehilangan rumahnya ya. Kasian juga ya. Kasihan sebenarnya lagi dibangun-bangun. Bener. Mbak Nur itu nggak cuma menampakkan diri, Bi. Dia ngapain lagi deh? Dia bergantungan di pohon. Maksudnya menampakkan diri sambil- Oncang, kaki. Berarti dia termasuk jenis ini dong. Jenis apa nih? Miske. Mbak Kun. Mbak Gun, Mbak bener ya? Kun, bisa jadi. Bisa jadi ya. Dia, Dia gelantungan di pohon juga ya. iya. Tuh, ada di kampus. Apa tadi kampusnya? UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta, bukan di UNJ ya. Bukan, beda. Itu Kalau bisa. UNJ kan Universitas Negeri Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Oh, beda. Sama aja. Kalau itu Kalau- Jakarta. Aduh. Ya, lanjut. Oke, yang terakhir keempat itu adalah hantu Fitri, bukan Cinta Fitri. Bukan. Karena dia adalah hantu. Karena Dia hantu. tidak mencintai seseorang. Siapa sih yang Cinta Fitri itu? Nggak nonton. Nah, aku juga nggak. Lanjut. Yang keempat Kenapa? itu adalah hantu Fitri. Di mana? Dia ada di Universitas Islam Indonesia. Di Jogja ya. Di Jogja juga. Itu Daerah mana tuh gue baru dengar. kalau Universitas Islam Indonesia atau kita dulu biasanya nyebutnya UII. UII atau UII itu UII. ada di daerah Kaliurang. Daerah Jakal ke atas. Oke. Jadi Terus gimana nih? sebelum Gunung Merapi. Jadi ini UII ini adalah salah satu kampus tertua yang ada di Jogja ya. Oh. Nah, itu banyak cerita horor yang jadinya. Salah satunya Mbak Salah Fitri. Mbak hantu Fitri ini. Nah, kisah hantu Mbak Fitri ini, kok menjadi Mbak Fitri ya? Hantu Fitri. Hantu Fitri, nggak apa-apa. Kita panggil Mbak biar Iya. sopan. Jadi kisah hantu Fitri ini yang pasti sudah tidak asing lagi di Fakultas Mahasiswa Hukum. Oh, tadi Fakultas ekonomi, Hukum. sekarang hukum. Hukum. Ya. Beda sama hantu-hantu sebelumnya. Penampakan Fitri justru cantik selayaknya wanita biasa. Oke. Tapi jangan lihat ke bawah kalau nggak ingin lu tuh ketakutan. Karena dia pasti. Karena ia tidak punya kaki. Iya. Nggak punya kaki apa dia ngambang? Dia tidak punya kaki. Oh, tidak punya kaki. Berarti dia tidak cantik sebenarnya. Tidak cantik. Karena dia tidak punya kaki. Tidak punya kaki. Dia seram. Berarti dia kekurangan. Dia kekurangan, Iya. disabilitas. Disabilitas. Tapi kan dia hantu. Kok serem ada Iya, disabilitas? tapi kan dia hantu. Iya, terserah dia mau bentuknya apa ya. Oh, benar. Itu. Apaan sih? Lanjut, Tapi lanjut. dia nggak cuma muncul di Fakultas Hukum aja, Bri. Dia juga kadang keluar di ruangan CLDS atau Center for Local Law Development Studies. Apa tuh? Wah, apa? Apa itu? Ya itulah ya. Itu untuk anak UII dan kebetulan juga gue punya teman dosen UI. Oh gitu. Dulu tanya deh itu tadi service itu apa ya? Ya, ntar gue tanya ntar lu deh. ya. Tapi dia seringnya di jam-jam malam keluarnya. Oh, emang yang tadi jam berapa? Yang Ada jam tayangnya kali Oh, ya. juga jam tayang. Iya. Iya. Jadi hanya segitu yang bisa gue ceritakan Oh, tentang oke. hantu di 4 kampus terkenal Jogja. Jadi kebanyakan emang hantunya wanita ya tadi. Banyakan hantu wanita. Yang pertama Yayu, adalah Mbak Yayu. Mbak Yayu. Kalau orang Jawa bilang manggilnya Le Yayu. Le Yayu. Nah, yang kedua tadi kan dosen tanpa Dosen. kaki. Dosennya cowok apa cewek?
cowok. Cowok, oke. Jadi Pak Le. Pak Le. Nah, karena di Jogja. Yang Terus, ketiga itu adalah Mbak Nur. Nur. Kalau lu bilang Pok Nur. Jualan Kalau- nasi uduk Betawi. Yang keempat adalah Hantu Fitri. Yang ada di TV. Cinta Fitri. Dia tidak cinta. Dia karena tidak cinta adalah karena dia hantu. menakut-nakuti mahasiswa di mahasiswa. UII. 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 Ya. Kayaknya segitu aja Bri cerita kita hari ini. Oke. Cerita gua hari ini. Oke deh. Kalau lo mau bertanya, lo di komen aja ya. Ya boleh, tanya di kolom komen. Penuhin kolom komen, kalau komen itu gratis guys. Gratis. Oke, sampai ketemu lagi Di video selanjutnya. dan bye-bye. Bye bye.